Apa sih sebenarnya arti kesetaraan gender itu? Terkadang istilah ini disalahartikan. Bukannya menjadi gerakan untuk memberi keadilan terhadap kaum perempuan sebagaimana mestinya, namun justru digunakan untuk menyudutkan laki-laki atau membalikkan keadaan dengan dominasi perempuan. Seperti lingkaran setan yang tak berujung, bukan? Kali ini, program Lupa Arah akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai gender equality kepada orang-orang yang kami temui secara acak. Bagaimana ya respon mereka? Hai, nama aku Theo. Aku umur 21, aku dari Jaksel. Aku Hafiz, umur 20 tahun dari Batam. Namanya Mia Nur Afdilia, umurnya 24 tahun, saya asal dari Kota Bogor. Halo, nama gue Niko, asal Jakarta, umur 22 tahun. Halo, gue Nanda, umur gue 20 tahun, asal dari Jakarta. Halo semua, nama saya Ivana Margareta, umur saya sekarang 20 tahun, saya asal Jakarta. Harus kalau menurut aku. Sebenarnya bukan sebuah keharusan sih ya, cuman kalau bisa kenapa enggak? Ya pasti harus lah ya. Wanita harus bisa masak. Harus bisa masak sih. Enggak juga sih. Have to be equal gitu. Kayak cowok juga bisa bantuin masak, cewek juga bisa ngebantuin buat man work juga. Kalau soal keahlian itu tidak memandang laki-laki atau perempuan. Kalau misalnya angkat berat-berat sih kayaknya enggak, tapi kalau misalnya untuk kayak cuci mobil, masih yang ringan-ringan sih kalau menurut saya masih bisa dipertimbangkan lah. Cowok harus bisa masak, harus. Cewek harus bisa ngelakuin hal yang kayak laki juga, ngangkat galon atau apa, ya bagi gue harus juga. Setuju sih menurut gue, karena nanti kalau misalkan nikah tiba-tiba gue sakit, laki gue nggak bisa masak, dabe kan. Kalau bisa ya dua-duanya bisa semuanya. Enggak, kalau itu choices di terakhir. Sebenarnya berat hati tapi ya gimana ya, masih harus mau, karena kalau misalnya kita nggak nurut kata suami kan dosa juga ya. Bagi gue, wanita yang bisa kerja itu akan terus tercerahkan gitu pemikirannya. Nggak mau. Ya mau punya penghasilan sendiri aja sih, nggak mau terus-terus ngandelin suami. Nggak mau sih, karena emang kalau aku pribadi itu lebih ke karir sih. Nggak selalu sih sebenarnya, nggak selalu harta. Penting. Cowok harus ngasih lihat kalau gue nih bisa ngasih yang lebih buat lo ke depannya. Kalau misalnya cowoknya pengen cewek yang cantik, ya cowoknya juga berhak. Ceweknya juga berhak punya pasangan yang sesuai ada kriteria khususnya dia gitu. Wajar, cuma kalau misalnya memang takdirnya seperti itu ya sudah tidak bisa dipaksakan kayak gitu. Cewek memandang harta sih enggak, bukan memandang ya, tapi dia realistis kalau bagi gua. Bukan matre sih ya, tapi realistis aja. Karena kan nggak kali gue udah kerja, gue udah di kuliah udah dibiayain orang tua gue, masa gue nyari suami yang maksudnya nyari pasangan yang di bawah gue, pasti harus yang lebih level up kan dari gue. Wajar enggaknya nggak tahu juga sih, cuman kan kebanyakan cewek, apalagi cewek sekarang kan realistis aja. Oh, itu salah. Perempuan juga bisa memimpin. Independent woman tuh banyak di luar sana, dan aku pikir bukan cuma cowok yang bisa memimpin nanti ya, cewek juga bisa. Oke, dalam Islam itu sebenarnya kalau aku secara pribadi bukannya tidak boleh, tapi memang ada beberapa hal yang nyatanya memang terkhusus atau melihat kapabilitas seseorang terlebih dahulu gitu loh. Sebenarnya bisa Mas, cuma kalau misalnya kadang pemikiran orang banyak tuh kalau misalnya pemimpinnya perempuan nggak tegas gitu. Nanti mencela nih ininya keputusannya kayak gitu. Jadi sebenarnya sih malah mungkin kalau perempuan ya lebih teliti, lebih telaten ya dalam mengurus segala sesuatu hal gitu. Juga kalau misalnya perempuan kan apa-apa dari hati ya Mas ya. Jadi nggak pernah kayak yang mengambil keputusan pun nggak pernah kayak yang asal gitu, nggak pernah kayak pakai logika, jadi kayak memikirkan di dua sisi. Bagi gua perempuan harus memimpin. Nggak semua laki-laki bisa memimpin bagi gua.
banyak kok laki-laki di Jakarta yang cuman banyak bacotnya aja tapi nggak bisa mimpin. Jadi gue pun memiliki atasan yang cewek juga, dan gue terpukau sama ini orang. Sekarang juga banyak kok anggota-anggota partai dari itu bisa memimpin semua, jadi nggak harus cowok yang memimpin, cewek pun juga harus bisa mimpin. Jadi gue setuju. Pantas sih, salah satunya dulu mantan presiden kita Ibu Megawati itu kan jadi satu-satunya wanita yang bisa jadi kepala negara di Indonesia. Jadi harus banget wanita jadi pemimpin, karena kan sekarang harus ada kesetaraan gender kan, ya kan. Jadi kita mau cewek mau cowok jadi pemimpin tuh bisa siapa aja gitu. Karena sekarang udah nggak zaman lagi kayak laki-laki lebih tinggi, laki-laki lebih kuat. Jadi menurut gue, karena gue juga mendukung kesetaraan gender, jadi gue nggak suka namanya cewek tuh direndahin, nggak bisa. Jadi lo kalau misalkan lo nggak ada laki-laki pun, lo nggak punya siapapun, lo bisa ngandelin diri lo sendiri. Bisa, karena kan maksudnya nggak harus cowok sih. Cewek pasti ada lah beberapa cewek, maksudnya nggak semua, bukan nggak semua, semuanya bisa sebenarnya. Cuman kalau saya sih setuju, karena sebagian wanita kan juga punya jiwa pemimpin. Setuju. Daripada kita salah arah, yuk kita tanya pada ahlinya, Ibu Hajah Nurma Nugraha MA, Ustazah sekaligus pemimpin Yayasan An-Nurmaniyah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Luar biasa. Dari apa yang Bunda pandang pagi hari ini di layar ini, banyak sekali inspirasi. Di antaranya kita lihat berbagai pendapat dari beberapa teman-teman kita yang tampil tadi. Ya intinya wanita itu kalau menurut Bunda harus pandai dalam segala hal. Karena dia sebagai remaja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pimpinan dan sebagainya, itu tetap wanita itu harus mampu dan bisa dalam segala hal yang nilainya sangat positif. Dia bisa masak, dia bisa bekerja. Kalau dia menjadi ibu rumah tangga, dia juga bisa action untuk berbisnis. Tetapi wanita yang baik adalah wanita yang tetap berakhlakul karimah. Dia hidup di dalam dunia bisnis, dia hidup dalam kemasyarakatan, atau dia menjadi pejabat. Please, Islam tidak pernah melarang. Tapi dia tetap berakhlakul karimah dan rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Dia di hadapan suami, dia di hadapan guru, dia di hadapan masyarakat, dia jadi pejabat, tetap akhlak harus terbina dengan baik. Islam mengatakan wanita tiang negara, wanita tiang rumah tangga, wanita tiang masyarakat. Milenial ini kita hargai dan kita banggakan. Sebab kelak generasi berikutnya yang akan memimpin negara ini, generasi yang sekarang milenial. Itu sama dengan disertasi saya. Wisata religi di era milenial. Itu disertasi doktor saya. Masya Allah, alhamdulillah. Sukses selalu, alhamdulillah. Terima kasih semua. Jadi, arti sebenarnya dari gender equality itu adalah upaya untuk memberi keadilan hak bagi kaum perempuan. Nah, alih-alih menggunakan terminologi kesetaraan, nampaknya berdasarkan penjelasan Ustazah Nurma tadi, kita lebih tepat menyebutnya sebagai upaya membuka ruang kepada perempuan untuk mampu bersinergi dan berserasi agar tak ada satupun kelompok yang justru tertinggal. Jadi tenang kan rasanya kalau sudah tahu? Nah, bagaimana Sobat Kiswah? Kalian mau bahas apa lagi nih? Jangan lupa tulis di komentar dan jangan ragu untuk like dan subscribe channel kita ya. Sampai jumpa di episode Lupa Arah selanjutnya.